Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indra Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, hari ini saya habis potong rambut, lumayan ganteng, dan saya pakai jaket baru, lumayan oke, dikasih sih nggak apa-apa dong. Yang penting keren. Thank you yang ngasih jaketnya. Hari ini saya punya pembahasan yang sangat amat menarik di Audi CHF. Jadi ada beberapa area yang saya entry, ada sell area 1, sell area 2, dan sell area 3. Ini area ini saya gambar di pertengahan bulan Juli, teman-teman. Sekarang bulan apa? Desember ya. Udah lama banget dan area ini barusan di apa namanya? Dihancurkan oleh harga, gampangnya gitu. Barusan di break oleh harga. Nah, ceritanya gimana kok saya bisa gambar area di sini? Nah, sebelum menuju ke sana, saya akan jelasin terlebih dahulu. Yang warna kuning ini adalah area supply di time frame daily, di mana time frame daily adalah time frame terbesar saya. Jadi time frame terbesar itu untuk mengidentifikasi curve-nya. Jadi teman-teman ada di supply-nya daily atau di demand-nya daily, gampangnya kayak gitu. Teman-teman bisa melakukan sell di dekat-dekat supply di daily, teman-teman bisa buy di dekat-dekat demand di daily. Tentunya buy-nya nggak selebar itu, teman-teman. Kalau teman-teman entry selebar ini, jadinya ya bisa aja sih profit, tapi jadinya jadi nggak efektif. Jadi nggak presisi tempatnya. Maka dari itu saya zoom in ke bawah ke time frame 60 menit. Jadi saya biasanya charting menggunakan 3 chart sih, teman-teman. Saya menggunakan daily sebagai time frame terbesar saya, kemudian saya menuju ke tengah 240 menit atau H4. Kemudian saya zoom in untuk melakukan pencarian area atau zona entry-nya di time frame 60 menit. Nah, teman-teman lihat di sini adalah yang warna kuning adalah time frame daily, adalah supply di time frame daily gitu ya, gampang ya. Kemudian yang warna merah ada tulisannya sell area 1, sell area 2, dan sell area 3. Ini adalah area sell atau area supply di time frame daily. Sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu, area supply adalah area kita untuk entry, sell. Kalau buat teman-teman yang belum tahu area demand adalah area yang kita gunakan untuk buy. Oke, gampang ya. Supply untuk sell, demand untuk buy. Nah, harga kita lihat di 9 Juni. Saya chartingnya di Juli ya, teman-teman. Saya lihat kenapa saya charting di Juli, karena harga udah deket-deket ini. Saya mau persiapan untuk sell. Jadi teman-teman ingat, harga ideal kita untuk sell berarti adalah area supply di time frame 60 menit yang yang berada di dalamnya area supply di time frame daily. Jadi saya mau sell jika ada area supply yang menarik di time frame H1 yang berada di dalamnya time frame daily. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, warna merah ini ada di dalamnya kuning, meskipun ini agak keluar sedikit ya. Agak keluar sedikit tapi masih di dekat-dekat kuning. Area 1, apalagi area 2, apalagi area 3. Jadi ketiga areanya ini ideal untuk kita melakukan sell. Ternyata setelah saya tungguin, sebenarnya bukan saya tungguin sih, saya set entry saya dan saya tinggalin aja. Saya manage aja. Biasanya saya pasang alarm. Kalau teman-teman pakai TradingView, teman-teman bisa pakai alarm untuk sebagai pengingat aja. Kalau harga udah mulai mau masuk nih, nah alarm saya bunyi nih di sini, katakan di sekitaran sini. Dengan harapan harga masuk kemudian drop. Tapi sayang sekali harga masih belum sentuh area merah ini atau area sell 1 saya, drop duluan. Nah, ini nggak jadi masalah. Pembelajaran yang saya ingin sampaikan hari ini karena jika ada area-area seperti ini namanya harganya attempt to comeback. Jadi attempt to comeback ini punya nilai yang lebih. Jadi kata guru saya Mas Dwi Anggara, ada beberapa odds enhancer yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah quick hits, yang kedua adalah attempt to comeback. Attempt to comeback ini menandakan bahwa adanya imbalance yang luar biasa besar di sini. Kita bisa lihat, saya tetap pasang pending order saya, jadi nggak saya cancel, saya tetap pasang aja. Harga turun, ini saya sudah benar-benar lupa nih, nggak tahu harga mau kemana, terserah. Yang penting saya jelas punya alarm di sini dan saya bisa nulis notes. Jadi teman-teman kalau buka ininya MT4-nya, teman-teman nggak kelihatan ya. Oke lah, nanti saya aja. Kalau di MT4 teman-teman bisa nulis komen di pojok kanan bawah, itu kan ada komennya. Teman-teman bisa input itu. Misalkan saya mau entry-nya misalkan follow trend atau counter trend atau dan lain sebagainya. Kalau style saya kasih
Misalkan saya tulis sendiri, kalau entry seperti ini, jelas ini counter trend kan. Saya tulis saja misalkan di komennya MT4 counter trend. Jadi saya nggak bingung kalau saat saya lihat pending order yang sekian banyak di MT4 saya nggak pernah bingung karena saya punya komennya di paling kanan. Dan kebetulan saya nggak pernah ngecek, jarang banget sih ngecek di HP. Saya selalu ngecek posisi itu ada di laptop. Jadi kebetulan layar saya lumayan gede, jadi saya kelihatan komennya di bawah, komennya di paling kanan bawah. Ada tulisannya misalkan ini counter trend, ini follow trend. Jadi kalau yang follow trend lebih sering saya kontrol, yang counter trend saya selalu pakai alarm untuk mengingatkan. Nah kalau kayak gini saya tinggalin aja, saya benar-benar lupa, tapi pending order saya tetap terpasang di MT4. Harga masuk, alarm saya tersentuh dan saya baru melihat di sini harga masuk beneran. Jadi nggak attempt to comeback aja, tapi harga masuk beneran. Sayangnya di time frame, di sell area yang pertama saya SL. Coba kita lihat sell area 1 SL banget, kita bisa lihat SL banget teman sih. Ini ya, kita bisa lihat bersama. Audi JAF itu spreadnya 2 katakan. Berarti 5 ditambah 7 ditambah 29 yes. Yes, harga masuk sini. Ini kita lihat, ini adalah area entry saya atau entry sell saya, pending order sell. Kemudian di sini adalah area stop loss TP1, TP2 dan TP3. Kita bisa lihat harga masuk di sini. Sayangnya harga langsung tembus saja. Jadi nggak dihargai nih. Harga yang dihargain sih tapi dikit. Teman-teman bisa lihat nih, harga masuk kemudian sempat profit dikit banget. Setelah itu rally lagi dikit. Dan saya SL. Nggak apa-apa, kita SL tapi kita punya 2 pending order di atasnya lagi. Kita bisa lihat area sell saya yang kedua. Teman-teman bisa lihat ini adalah area sell saya yang kedua. Daripada pakai itu mending pakai ini ya. Saya kemarin habis lihat tutorialnya TradingView, lebih oke pakai ini. Biar teman-teman kelihatan RR-nya langsung. Yes. Ini entry-nya, meskipun nggak pressing nggak apa-apa. Ini entry-nya. Katakan seperti ini entry-nya. Ini apa nih? Oh, ini 0 aja lah. Apa nih? Ada akun size-nya untuk apa ya? Ini nggak nyambung broker teman-teman. Ini random tadi. Oke, ini ya. Price-nya di sini, kita katakan SL-nya ada di sini. 6,7 sekitar 24. Yes, SL saya di situ, sekitaran situ ya. Karena kalau mau presisi ya pakai tadi Fibonacci, tapi saya mau yang gambar-gambar gini aja. Saya menghitung berapa pips kalau teman-teman pertahankan entry-nya di transaksi ini. Teman-teman bisa untung, bisa kalau tadi teman-teman minus 1%, teman-teman bisa untung bahkan sampai 5 kali lipatnya. Teman-teman bisa lihat di sini, biasanya kalau saya entry itu maksimal ada di TP1 saya, biasanya saya letakkan ada di area sih ceritain biar bisa cerita ke teman-teman. Area supply di area demand di time frame entry saya atau rival UFO-nya. Saya mau bilang rival UFO, semoga teman-teman paham. Rival UFO seperti yang saya jelaskan udah ya tadi ya. Saat kita sell, tentu kita sell di area supply dan rival UFO-nya di mana? Di area demand tentu aja. Nah, saya mau close, posisi saya biasanya ada di area demand di time frame entry saya. Kita bisa lihat area demand-nya di mana kalau saya entry di sini. Area demand terdekat, meskipun ini areanya susu ya. Areanya susu mana garis ini dia. Areanya biasa aja, teman-teman bisa lihat ini area rally base rally, di bawahnya ada rally base rally. Nah, saya jadikan area ini untuk tempat kita TP. Oke, sekali lagi untuk tempat kita TP, rival UFO. Kemudian TP terjauh saya ada di area demand di time frame daily, tapi biasanya saya nggak akan follow sampai sejauh itu. Saya akan minutes sih biasanya. Saya akan minutes kalau sejauh itu. Kemudian kita di sini bisa lihat ada rally base rally. Ada rally base rally yang ya lumayan oke, meskipun candlenya banyak. Ini kurang oke, tapi move outnya oke. Kita bisa ambil area-area ini untuk tempat kita TP. Misalkan nih teman-teman bisa lihat nih, bisa jauh banget sih teman-teman. Bisa sampai sini. Kalau mau nahan TP-nya, mau nahan sampai sini juga boleh. Di sini juga ada yang oke, di sini aja deh.
Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada level-level yang perlu kita perhatikan. Yes, di sini dan yang paling bawah yaitu paling bawah. Silakan ambil aja TP-nya sejauh ini. Teman-teman bisa lihat nih, kalau teman-teman ambil sampai sini TP-nya udah BEP jauh banget lah. Udah BEP kalau tadi minus 1%, teman-teman nahan sampai sini aja udah plus 1%. Oh sorry, udah BEP. Kalau teman-teman nahan sampai sini udah plus 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, dan seterusnya. Jadi teman-teman RR-nya akan sangat tinggi kalau teman-teman entry atau follow di time frame entry area supply atau demand di time frame yang lebih besar. Oke, akhirnya saya cukup profitnya di sini. Saya profitnya cuma 1/3 aja sih di sini. Saya biasanya nahan apa namanya? Nggak lebih dari 1/5, maksimal banget 1/5. Karena di sini saya lihat ada beberapa area yang perlu saya waspadai. Saya exit sebelum area ini. Saya exit sebelum area ini. Mungkin sekitar 1/4, 1/5, saya lupa. Saya exit sekitaran sini. Ternyata harga ngedrop terus. Ya siapa yang tahu. Maka saya nggak mau ke hold terlalu lama karena di era yang seperti ini agak horor juga kalau nahan terlalu lama. Dan kemudian di tanggal teman-teman, saya masih punya pending order lagi satu lagi dong. Ini kan udah ke field nih, jadi saya hapus ya. Saya masih punya pending order satu lagi di sini. Sayangnya teman-teman bisa lihat ini harga nggak sampai, tetapi harga udah ngebreak sekarang. Ini kayaknya SL nih akun saya. Jadi karena ini nggak termanage dengan benar, ini SL. Ngapain pakai ini ya? Udahlah. Terlanjur kebiasaan soalnya teman-teman, sorry. 47 akan gitu ya. Yes, harga masuk. Ini harga masuk, belum sampai masuk, kemudian drop lagi. Kemudian harganya di sini masuk gitu aja. Sebenarnya area seperti ini sudah masuk teman-teman. Karena saya ngambilnya dari teman-teman ingat aliran saya adalah body to wick. Kalau teman-teman cek di 55 menit biasanya sudah terpanggil. Oke, kebetulan ini belum terpanggil memang. Ya ini memang saatnya saya SL. Kemudian kalau teman-teman cek di 60 menit harusnya harusnya sama aja ya, sama aja. Ya, memang saatnya saya SL. Jadi di transaksi yang sudah benar-benar saya lupain, katakan saya di transaksi sell area 1 tadi itu saya minus 1%. Kemudian di sell area yang saya kedua adalah plus 5%. Pembulatan ke atas saja ya, kayaknya kalau nggak salah sekitar 4% lebih dikit. Kemudian saat saya sell di sini saya minus lagi 1%. Jadi gampangnya saya plus berapa? Saya plus 2% lebih dikit dari transaksi yang saya lupakan atau set and forget. Jadi gampangnya gitu aja sih teman-teman. Kalau follow trend saya selalu minutes. Kalau set and forget biasanya saya sampai lupa. Jadi saking banyaknya orderan, bukan saking banyak orderan, saking banyaknya pending order yang saya pasang, jadi saya nggak terminate. Biasanya alarm saya hanya bunyi seperti yang cerita saya tadi, hanya bunyi di sel area 1. Dan apa itu saya harapan saya kan langsung masuk nih, kemudian ngedrop, ternyata lupa saya masih ada pending order di sel area 3 di tanggal 16 Agustus kemarin. Nah, makanya saya barusan lihat kemarin hari apa ya, barusan lihat akhirnya saya bikin videonya aja lah supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan juga biar kita bisa sama-sama belajar dan berkembang. Saya hapus dulu. Saya bersihkan dulu karena area kuning ini sudah di-break oleh harga, saya hapus. Ini ya tandanya di-break. Harga sudah melewati titik tertingginya warna kuning ini. Dan sekarang kita punya supply di sini. Apakah ada area sell yang menarik? Jawabannya ada. Jawabannya ada, saya mau sell di area ini. Ini sebenarnya level on level, teman-teman bisa gabung ini sampai pivotnya ini supaya lebih aman terhindar dari SL yang tidak perlu. Kata guru saya begitu. Tapi memang benar, saya buktikan sendiri memang begitu. Nah, minusnya satu berbeda dengan area yang itu tadi. Teman-teman bisa lihat berbeda dengan area ini. Kita bisa lihat mana areanya, bukan ini. Berbeda dengan area ini. Secara scoring ini jauh lebih oke daripada area ini.
Dropnya sih sama. Dia punya harga layoutnya drop, tapi di belakangnya ada banyak sekali transaksi. Satu-satunya yang oke tinggal ini. Saya mungkin entry setengah rigs di sini, nggak saya entry full rigs. Full rigs bukan berarti full lot ya teman-teman. Misalkan teman-teman punya peraturan nih, full rigs saya adalah 1% per transaksi, yaitu yang saya maksud. Kalau teman-teman punya risiko 2% per transaksi, yaitulah full rigs yang saya maksud. Jadi saya nggak cerita full rigs saya berapa. Saya mungkin akan entry setengah rigs di sini karena saya lihat dropnya oke. Kemudian di sini juga lumayan oke. Lumayan oke, saya lihat di atasnya meskipun ini harga ranging di sini cukup lama. Sebenarnya kurang ideal. Saya mungkin akan entry setengah rigs dan saya entry setengah rigs. Teman-teman, kalau harga rally saya akan saya akan sell di sini. Sekali lagi ini bukan sinyal. Teman-teman silakan diikuti hanya untuk belajar. Kalau teman-teman mau entry di real account teman-teman, saya nggak menjamin atas kerugian yang teman-teman dapetin. Saya nggak mendapatkan keuntungan dari profit yang teman-teman dapetin juga. Sekali lagi pure apa yang saya share di YouTube adalah untuk edukasi semata dan untuk journaling saya, mengingatkan saya setiap hari kalau saya nonton video saya sebelumnya. Jadi bikin video ini bikin saya lebih disiplin, lebih tenang, lebih tertata rapi dan saya bisa sharing. Saya senang banget bisa sharing ke teman-teman semuanya. Dan semoga video seperti ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya juga. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita jumpa di perjumpaan video lainnya. Ciao. Subscribe ya, jangan lupa.